Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada tanggal 3 Februari 2024, Dr. Aprila SHMH memberikan kuliah secara daring kepada para mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Militer Program Studi Magister Hukum Kesehatan Angkatan 5 dengan mata kuliah Hukum Keperawatan. Salah satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Dr. Aprila ialah soal sumber daya manusia kesehatan. Sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law nomor 17 tahun 2023. Pada pasal 1 nomor 5 disebutkan, sumber daya manusia kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Pertanyaan kita ialah, siapa sebetulnya yang dimaksud dengan sumber daya manusia kesehatan yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan namun tidak memiliki pendidikan formal ini? Mari kita bahas bersama-sama. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, sumber daya manusia atau SDM kesehatan terdiri atas 3 jenis, yakni tenaga kesehatan, tenaga medis, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. SDM kesehatan dari jenis tenaga medis itu dikelompokkan ke dalam dokter gigi baik spesialis maupun subspesialis. Tenaga medis sudah pasti memiliki pendidikan formal. Adapun tenaga kesehatan atau yang biasa disebut dengan nakes dibagi ke dalam 11 kelompok dengan tambahan 1 kelompok nakes yang akan ditetapkan oleh menteri. Nah, 10 dari 11 kelompok nakes itu adalah psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, gizi, keterapian fisik, keteknisian medis, dan biomedika. Ke-10 kelompok nakes ini, sebagaimana diuraikan secara singkat di dalam pasal 199 ayat 3-11, semuanya harus memiliki pendidikan formal. Lalu Undang-Undang Kesehatan menyebut kelompok nakes yang ke-11 adalah tenaga kesehatan tradisional. Disebutkan bahwa jenis nakes tradisional ini terdiri dari nakes tradisional ramuan atau jamu, nakes tradisional pengobat tradisional, dan nakes tradisional interkontinental. Siapa sebetulnya yang dimaksud dengan tenaga kesehatan tradisional itu? Belum ada penjelasannya di dalam Undang-Undang Kesehatan tentang hal ini, karena aturan turunannya masih akan disusun oleh pemerintah. Namun, tidak ada salahnya kita mengutip pandangan pakar hukum dan hukum kesehatan terkait dengan nakes tradisional ini. Profesor Dr. Soekidjo Notoatmojo misalnya menguraikan hal ini di dalam bukunya Etika dan Hukum Kesehatan tahun 2021 pada bab khusus yang berjudul Etika dan Hukum Penyembuhan Tradisional. Prof. Soekidjo menuturkan, pengobat tradisional adalah orang atau institusi ataupun pelayanan yang melakukan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional yang dikenal di Indonesia itu berasal dari 2 sumber, yakni asli dari bangsa Indonesia, seperti bermacam-macam dukun, dan dari luar Indonesia seperti sinse dan akupunktur. Singkat kata, pengobat tradisional adalah siapa saja yang melakukan pengobatan tradisional. Lalu, apa saja metode yang digunakan di dalam pengobatan tradisional ini? Prof. Soekidjo menulis, ada 4 metode, yakni yang pertama, dengan ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Biasanya yang digunakan untuk ramu-ramuan adalah daun, bunga, akar, dan daun kulit. Ramu-ramuan ini bisa dikemas dalam bentuk bubuk atau direbus langsung.
sering disebut jamu atau dalam bentuk ekstrak yang dikemas dalam bentuk kapsul. Kita bisa menyebut pengobat tradisional yang menggunakan metode ini sebagai nakes tradisional ramuan atau jamu, seperti yang disebutkan pada pasal 199 ayat 12 dan juga pasal 160 ayat 1b yang mengatakan bahwa salah satu cara pengobatan di dalam pelayanan kesehatan tradisional adalah menggunakan ramuan. Yang kedua dengan cara sentuhan fisik, yakni bila pengobat melakukan penyembuhan dengan sentuhan langsung secara fisik atau dengan menggunakan alat terhadap penderita, seperti dukun patah tulang, pijat refleksi, dan akupunktur. Walaupun belakangan akupunktur sudah dimasukkan ke dalam pengobatan modern. Kemudian yang ketiga dengan cara meditasi, seperti pernapasan tenaga dalam, atau pengobat bersama-sama penderita melakukan meditasi. Kemudian yang keempat adalah dengan cara spiritual, yaitu melalui berbagai cara, antara lain mantra, doa, psikoterapi, dan sebagainya. Nah, pengobatan tradisional yang menggunakan metode sentuhan fisik atau menggunakan alat atau cara meditasi ataupun dengan cara spiritual ini bisa kita kategorikan sebagai cara pengobatan yang menggunakan keterampilan. Undang-Undang Kesehatan menyebutkan selain menggunakan ramuan, cara pengobatan yang dilakukan di dalam pelayanan kesehatan tradisional adalah menggunakan keterampilan. Ini bisa dilihat pada pasal 160 ayat 1b. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh nakes tradisional ini, baik mengobati penderita dengan cara menggunakan ramu-ramuan ataupun jamu, dan menggunakan keterampilan itu diperoleh tanpa melewati jalur pendidikan formal. Undang-Undang Kesehatan sendiri pada pasal 160 ayat 2 mengatakan, pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yakni pelayanan kesehatan tradisional yang melakukan pengobatan dengan menggunakan keterampilan atau menggunakan ramuan, itu dilakukan berdasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan atau nilai yang bersumber dari kearifan lokal. Jadi, nakes tradisional yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional ini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bersumber dari kearifan lokal. Lalu, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal ini? Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam situsnya menyebutkan, kearifan lokal atau local wisdom adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Penting untuk dicatat bahwa kehadiran kearifan lokal bukanlah wacana baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Kearifan lokal sebenarnya hadir bersamaan dengan terbentuknya masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Eksistensi kearifan lokal itu menjadi cermin nyata dari apa yang kita sebut sebagai hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Contoh pengobatan tradisional berbasis kearifan lokal yang pernah diteliti di Kabupaten Sumedang seperti termuat di dalam jurnal Metahumaniora bulan April tahun 2017 ialah pengobatan tradisional yang menggunakan ilmu ikhmah, dukun berana atau paraji, pijat refleksi, dan pengobatan tradisional herbal. Profesor Sukijo melanjutkan bahwa pengobatan tradisional pada umumnya itu bersifat turun-temurun. Keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh pengobat tradisional pada umumnya atau sebagian besar
itu diperoleh dari orang tua mereka, kemampuan yang turun-temurun. Hal ini disebabkan atau hampir dapat dikatakan tidak ada pendidikan dan pelatihan khusus untuk mengembangkan kemampuan atau keterampilan pengobatan tradisional ini. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, kita menyimpulkan, pertama, dalam mengobati penderita, para tenaga kesehatan tradisional yang disebut di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang bersumber dari kearifan lokal. Yang kedua, kearifan lokal itu digali dari budaya, adat istiadat, ataupun norma-norma masyarakat setempat yang lahir, berakar, dan diwariskan oleh nenek moyang atau para leluhur mereka secara turun-temurun. Kemudian yang ketiga, berdasarkan poin 1 dan poin 2 di atas, maka pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang menyebutkan adanya SDM kesehatan yang tidak memiliki pendidikan formal dan bisa bekerja secara aktif di bidang kesehatan, itu adalah kelompok tenaga kesehatan tradisional. Baik yang mengobati penderita dengan cara menggunakan ramu-ramuan atau jamu, ataupun dengan cara menggunakan keterampilan. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.